warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita pada pembelajaran hari Sabtu, yang mana hari ini biasanya kita akan mengadakan evaluasi. Tapi untuk Sabtu pekan ini akan Bu Guru sampaikan beberapa hal, yaitu pembahasan soal utamanya pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1-6 pekan ini. Yang kemarin sepertinya kita sangat mengebut ya. Jadi Bu Guru merasa pentingnya akan adanya pembahasan soal. Untuk itu di akhir video ini nanti akan ada evaluasi langsung dari video ya, seperti mencongak. Silahkan anak-anak tuliskan jawabannya saja. Soalnya berupa pilihan ganda, jadi cukup tulis nomor dan pilihan jawaban A, B, C, atau D. Tulis seperti itu. Sekiranya sekitar ada 10-20 soal. Untuk itu nanti silahkan dipersiapkan. Dan seperti biasa nanti ditulis di buku tulis, difoto, dan dikumpulkan japri ke Bu Guru. Jadi evaluasi pada pekan hari ini tidak menggunakan Google Form, tidak menggunakan Microsoft Form, cukup ditulis dan menyimak video ini saja. Begitu ya. Untuk itu langsung kita bahas. Biasanya anak-anak pada tema 2 pembelajaran 2 ini akan ada beberapa soal yang mungkin kalian temui dan jawaban yang sekiranya benar. Jadi Bu Guru bacakan soalnya, anak-anak pahami dan kita akan membahas ya. Untuk yang pertama kita ke pengetahuan. Untuk materi muatan PKN, apakah yang dimaksud dengan kewajiban ya? Kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau wajib untuk dilaksanakan oleh individu atau sebagai anggota warga negara yang berguna untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi kewajiban itu ada sebelum hak. Sebelum kita menuntut hak, mestinya kita adalah melaksanakan kewajiban. Jadi sesuatu yang wajib dilakukan ya. Ketika ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Begitu. Untuk nomor 2, bagaimana cara mendapatkan hak? Nah, bagaimana cara mendapatkan hak? Yang pertama adalah diperjuangkan ya. Diperjuangkan terlebih dahulu melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Jadi hak itu muncul setelah kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, untuk sikap-sikap yang harus ditunjukkan dalam musyawarah mufakat ya. Biasanya ada pertanyaan, jelaskan sikap apa saja yang wajib ditunjukkan ketika melaksanakan musyawarah mufakat. Ya, yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. Yang ketiga, bertenggang rasa. Yang keempat, bijaksana. Kelima, mematuhi semua aturan. Dan keenam adalah bertanggung jawab. Jadi kita ketika melaksanakan musyawarah itu tidak boleh mementingkan diri sendiri ya. Kepentingan itu untuk kelompok, untuk bersama. Jadi tidak boleh egois. Harus mau menerima masukan dari orang lain. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah ya, sesuai dengan etika. Apabila ingin mengeluarkan pendapat, kita harus yang pertama acungkan jari ya, mengacungkan jari, menunggu dipersilahkan. Biasanya ada pembawa acara atau pemandu acara. Silahkan dipersilahkan baru berbicara setelah dipersilahkan ya. Kalau sudah berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Gitu ya. Bersikap sopan dan suara cukup jelas. Maksudnya menunggu sampai pembicaraan selesai adalah ketika kita menyampaikan pendapat kita, terus lalu ada yang menanggapi. Nah itu berarti yang menanggapi itu yang kurang sopan, kurang pantas. Jadi harusnya ketika ada orang lain yang mengeluarkan pendapat, kita juga tidak boleh langsung menanggapi. Jadi kita harus dengarkan dulu sampai pendapatnya itu
disampaikan sampai selesai, baru kita mau mengajukan pendapat lagi boleh, seperti itu ya. Baik, kita menuju ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu untuk bahasa Indonesia pertanyaannya biasanya berkaitan dengan bacaan ya. Bacaan yang ada sebelumnya untuk dibaca itu pertanyaan biasanya berupa 5W1H yang seperti Bu Guru jelaskan kemarin, tentang apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, kemudian seberapa banyak. Nah, itu anak-anak harus sudah paham maksud dari kata tanya yang dicantumkan. Jadi kalau untuk pertanyaan apa, berarti jawabannya harus berupa sesuatu benda ya, atau sesuatu hal. Kemudian kalau di mana, berarti jawabannya adalah tempat. Jika pertanyaannya siapa, berarti jawabannya adalah orang atau nama atau suatu ya orang, berkaitan dengan orang. Kemudian kalau pertanyaannya adalah tentang bagaimana pasti jawabannya adalah suatu proses atau cara ya. Bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, pasti dijelaskan caranya. Mula-mula air di permukaan bumi menguap, ya kan? Menguap kemudian membentuk awan, baru awan terkumpul sampai suhu tertentu, kemudian berubah menjadi butiran hujan yang turun ke bumi. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan bagaimana. Kemudian untuk pertanyaan mengapa, pasti jawabannya berupa alasan. Mengapa bumi terjadi siang dan malam ya? Kenapa terjadi siang malam di bumi ya? Pertanyaannya seperti itu. Alasannya adalah karena, pasti jawabannya adalah karena atau sebab ya, bumi berputar pada porosnya. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian untuk ilmu pengetahuan alam, pada pembelajaran ini kita pembahasannya adalah tentang penyakit-penyakit pada sistem pernafasan ya kan. Nah, contoh pertanyaannya adalah sebutkan gejala berat pada penyakit asma. Seperti yang Bu Guru sudah sampaikan kemarin, ada di buku juga. Gejala berat penyakit asma meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, sianosis, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Anak-anak, untuk tambahan materi kalian bisa membeli LKS ya, karena yang tidak ada di buku itu bisa kalian dapatkan informasinya di LKS, dan sebagai pendampingan kalian belajar secara mandiri. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang polip itu juga nanti dijelaskan, ada di buku LKS. Polip merupakan penyempitan saluran pernafasan akibat terjadinya pembengkakan kelenjar limfa. Contohnya seperti itu. Untuk ilmu pengetahuan sosial, nah, ilmu pengetahuan sosial ini karena kemarin kita mempelajari tentang bidang-bidang usaha ya. Ada pelaku usaha ya sebagai distributor, kemudian ada produsen dan juga ada konsumen. Nah, itu ada di pembahasan ini, dan juga ada jenis-jenis usaha ekonomi ya. Sebutkan usaha yang dikelola secara mandiri. Contohnya kemarin sudah seperti pertanian, kemudian toko kecil ya, toko kecil atau pedagang pasar. Nah, itu ya, atau ojek pribadi bisa. Kemudian yang dikelola secara kelompok, kemarin ada koperasi, ada CV, ada PT, ada juga firma ya. Firma bergerak di bidang jasa, contohnya seperti pengacara ya, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara ya. Kemarin
jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok itu kan dibedakan berdasarkan modal, termasuk CV, PT, BUMN. CV sama PT itu bedanya apa? Kalau firma jelas bidang jasa, kalau CV itu dimiliki 2 orang dan salah satunya sebagai pelaku usaha, salah satunya pasif ya, ada anggota aktif dan pasif itu untuk CV. Kemudian sama-sama modalnya ya dimiliki oleh kedua belah pihak itu, dari kedua belah pihak modalnya. Kalau untuk PT, PT itu modal bisa dimiliki siapa saja. Kemudian untuk PT itu sahamnya bisa diperjualbelikan seperti itu. Kita lanjut untuk SBDP. Apa yang dimaksud dengan properti tari? Nah, ini kemarin sudah dijelaskan ya. Properti tari adalah segala bentuk perlengkapan selain kostum. Jadi kostum tidak termasuk ke dalam properti yang digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah tarian. Contohnya tarian jatilan ya. Kalau kostum atau pakaian yang dikenakan itu ya sudah seperti itu. Tidak menunjang jalannya tarian ya. Untuk properti ini menunjang jalannya tarian. Contohnya kalau tarian jatilan itu kemarin ada namanya jaran kepang, kemudian ada pecut ya. Itu termasuk ke dalam properti tari ya yang digunakan. Kemudian contoh tarian di Indonesia yang menggunakan properti apa saja? Tari kipas, tari payung, tari piring, tari serimpi, tari topeng. Kemudian apa yang dipersiapkan dalam peragaan karya tari? Kemarin juga sudah. Yang pertama menentukan bentuk karya tari, yang kedua memilih karya tari, ketiga menentukan jumlah penari dan memilih properti tari, menentukan iringan tari dan memilih busana tari. Begitu ya anak-anak. Baik, akan Bu Guru mulai kuis ya. Silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Akan ada 10 soal yang mana muatan dari materi-materi pada pekan ini. Silahkan siapkan alat tulis. Bu Guru bacakan soalnya sebanyak 2 kali dan jawaban sebanyak 1 kali. Silahkan tulis jawabannya hanya A, B, C atau D-nya saja. Dan beri nomor. Baik, nomor 1, apakah sudah siap? Nomor 1, kegiatan kerjasama yang boleh dilakukan adalah titik-titik. A. Mengambil mangga milik tetangga. B. Membersihkan kelas yang kotor. C. Mengerjakan ulangan bersama. D. Menjauhi teman yang tidak mampu. Nomor 2, keputusan musyawarah harus dilakukan dengan titik-titik. Keputusan musyawarah harus dilakukan dengan titik-titik. A. Keterpaksaan. B. Tekanan. C. Berani. D. Tanggung jawab. Nomor 3, kata tanya untuk menanyakan sebab suatu peristiwa adalah titik-titik. Kata tanya untuk menanyakan sebab suatu peristiwa adalah titik-titik. A. Apa? B. Bagaimana? C. Mengapa? D. Di mana? Nomor 4, kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan berikut adalah Santi berkata, titik-titik, pemerintah dan masyarakat melakukan penanaman pohon. Emi menjawab, di taman kota. Bukur ulangi. Santi bertanya, titik-titik, pemerintah dan masyarakat melakukan penanaman pohon. Emi menjawab, di taman kota. Maka kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah A. Mengapa? B. Di mana? C. Siapa?
D. Bagaimana? Nomor 5. Gas sisa pembakaran dalam tubuh manusia sebagai hasil proses pernafasan adalah titik-titik. Gas sisa pembakaran dalam tubuh manusia sebagai hasil proses pernafasan adalah titik-titik. Ya, sisa berarti yang dikeluarkan. A. Oksigen. B. Nitrogen. C. Karbon dioksida. D. Karbon monoksida. Nomor 6. Penyakit TBC menyerang titik-titik. Penyakit TBC menyerang titik-titik. A. Manusia. B. Unggas. C. Kucing. D. Sapi. Nomor 7. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari A. Firma. B. BUMN. C. BUMS. D. Persero. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari A. Firma. B. BUMN. C. BUMS. D. Persero. Nomor 8. Bengkel dan tukang cukur termasuk jenis usaha. Bengkel dan tukang cukur termasuk jenis usaha. A. Pertanian. B. Perdagangan. C. Industri. D. Jasa. Nomor 9. Hentakan kaki, tepuk tangan, dan suara-suara dari mulut merupakan iringan tari yang berasal dari hentakan kaki, tepuk tangan, dan suara-suara dari mulut merupakan iringan tari yang berasal dari titik-titik. A. Benda berbunyi. B. Tubuh manusia. C. Suara alam. D. Alat musik. Nomor terakhir, tari kipas Pakarena berasal dari daerah titik-titik. Tari kipas Pakarena berasal dari daerah titik-titik. A. Sumatera. B. Sulawesi. C. Kalimantan. D. Papua. A. Sumatera. B. Sulawesi. C. Kalimantan. D. Papua. Baik, itulah tadi 10 pertanyaan. Silakan anak-anak kerjakan dengan menuliskan ABC-nya saja, kemudian difoto dan kirimkan ke Bu Guru. Begitu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar, selamat berakhir pekan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.